unduh. Majelis akan mengadakan kebaktian Pentakosta besok pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 karena bertepatan dengan hari Pentakosta, maka hanya diadakan satu kali kebaktian, yakni pukul 08.30 WIB. Pada kebaktian tersebut akan dikumpulkan persembahan khusus atau unduh-unduh yang berupa uang. Majelis menyediakan amplop khusus dan kotak khusus persembahan. Sesudah kebaktian akan diadakan basar dan grebek gunungan. Mohon perhatian dan kehadiran segenap warga jemaat. Perjamuan kudus 2 minggu lagi, yakni pada kebaktian hari Minggu tanggal 15 Juni 2025, Majelis akan melayankan perjamuan kudus pada pukul 08.30 WIB dan pada pukul 17.00 WIB dengan pengantar bahasa Indonesia. Kepada segenap warga jemaat dan tamu yang telah diperkenankan untuk ikut dan tidak berhalangan, kami mohon agar mempersiapkan diri dengan mengikuti persiapan atau pendadaran dan sebelum mengikuti perjamuan kudus agar menguji diri terlebih dahulu. Mohon perhatian segenap warga jemaat. Persembahan penggalangan dana abadi GKJ Sarimulyo. Majelis mengajak segenap warga jemaat untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana abadi GKJ Sarimulyo mulai pada kebaktian Minggu tanggal 15 Juni 2025 pukul 08.30 dan pukul 17.00 WIB dengan memasukkan persembahan pada kotak yang disediakan di mimbar dan teras gereja, atau bisa melalui transfer ke rekening atas nama Gereja Kristen Jawa Sarimulyo dengan diberi keterangan untuk dana abadi GKJ Sarimulyo. Mohon perhatian dan partisipasi segenap warga jemaat. Dipanggil Tuhan, telah pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Bambang Yudo Suseno, warga GKJ Sarimulyo Wilayah 1, pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 dan telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Pelayan firman. Yang melayankan firman pada kebaktian hari ini adalah Ibu Farsiana Adenei Risakota, PhD, dosen Fakultas Bisnis UKDW. Demikianlah berita Majelis GKJ Sarimulyo. Marilah kita masuk dalam ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam ibadah ini kita akan merayakan kelahiran Pancasila dan pertobatan ekologi. Perayaan ini mengingatkan kita untuk kembali mengasihi bangsa dan negara Indonesia. Kasih tersebut diupayakan dalam tanggung jawab demi terwujudnya setiap sila dalam Pancasila, terutama keberlanjutan kehidupan bersama, khususnya untuk generasi berikutnya melalui pertobatan ekologi. Marilah kita bangkit berdiri dan memuji kebesaran Tuhan melalui Kidung Jemaat 3, bait pertama dan kedua. Kami puji dengan riang.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat dipersilahkan duduk. Nanti kami akan menyanyi lagi lagu pembukaan sambil duduk. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan tentang liturgi khusus yang digunakan dalam ibadah ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Gunawan Adi Prabowo, SSI, MPhil yang telah menyusun lagu-lagu dan melatih kami. Bapak Jati Utomo, Ibu Haryati Dewi Cahyani, dan adik Berlian Yovanka Kristiani akan memimpin sabda kasih, pengakuan pertobatan ekologi, berita anugerah, dan petunjuk hidup baru. Kemudian jemaat diundang untuk langsung menyanyi Kidung Jemaat 309 ayat 1 dan 4, Kutunggu di batangmu. Marilah sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kami menyanyi bersama Kidung Jemaat 19 ayat 1 sampai 3, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku bagi aku yang indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Sabda kasih pada sore hari ini diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita merenungkan pengakuan pertobatan ekologi. Bersama jemaat-Mu ya Allah, kami melayangkan mata ke hamparan membiru gunung-gunung di utara, di mana pertolongan Tuhan turun menyentuh kami. Bumi Pancasila yang subur dan hijau, hujan yang mengguyur deras dan rintik-rintik. Goncangan bumi bergetar dalam suara gemuruh guntur dan kilatan petir. Tuhan, dengarlah doa kami.
Dan biarlah teriakan minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap kami. Pada hari kami memalingkan mencarimu. Aku sebagai pribadi hanya mengutamakan kepentingan diriku terlebih dahulu. Ketika hujan makin lebat, aku melarikan diri bersembunyi dalam kamar. Takut kebanjiran, takut melihat sampah-sampah kececer di jalanan. Ketika aku haus, minumanku nikmati. Sampahnya kubiarkan kececer jalan. Dengan kebijakanmu, bumi engkau ciptakan. Aku mengeluhkan karena aku membiarkan kemauanku menguasai diriku. Engkau menciptakan tanaman, aku menebang. Engkau mengalirkan sungai, aku membuang plastik-plastik. Aku mencemari bumi, aku mengotorinya dengan asap knalpot yang mengandung emisi. Tetapi Tuhan masih tetap sabar. Engkau terus berjuang supaya suhu bumi tidak naik. Engkau memberikan kesadaran kepada bangsa-bangsa. Hutan tropis mulai gundul, harus dilestarikan kembali. Aku mau bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru diambil dari Mazmur 105 ayat yang ketiga. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Tuhan ingat selama-lamanya perjanjian dengan manusia, ketika bumi tenggelam dan bahtera Nuh melayang-layang. Tuhan bersama Nuh. Setiap bibit terwakili, Engkau mengirim roh-Mu, mereka bertumbuh dan kehidupan baru dimulai hingga sekarang. Hati manusia membentuk ketulusan dan kerendahan hati-Mu dalam pengakuan dosa telah menyentuh maksud pertobatan. Tuhan telah menyambut diri kami semua dalam jemaat atas pengakuan yang disampaikan. Kiranya kasih setia-Mu mengubah cara hidup kami, sehingga nyanyian hidup baru bergema dalam alam semesta yang sudah diperbaharui oleh kasih dan kemurahan Tuhan sendiri. Biar ku tumbuh di batang-Mu, ya pokok anggur yang benar, supaya Kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami sama-sama akan berdoa epiklesi, yaitu memohonkan Roh Tuhan, Roh Kudus dalam pembacaan firman Tuhan dan permenungan nanti di dalam penyampaian khotbah. Tadi saya dalam mengantar ibadah belum menyampaikan khotum dan salam. Untuk itu saya akan mengundang jemaat untuk bangkit dan berdiri dan menerima khotum dan salam. Puji-pujian kepada Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Duduk para jemaat yang terkasih. Mari kami berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, dalam Yesus Kristus firman hidup yang sudah menjadi daging dan tinggal bersama kami. Pada sore hari ini dalam ibadah perayaan kelahiran Pancasila dan pertobatan ekologi, kami mencari Tuhan untuk menunjukkan kepada kami apa yang harus kami lakukan di dalam hidup ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan beribadah bersama. Buatlah hati kami semua tersenyum di hadapan Tuhan, karena Engkau datang dan membuka hati kami, mengampuni dosa kami, sehingga ketika kami membaca firman-Mu, kami bisa melihat apa yang tidak dilihat sebelumnya, dan kami mengerti dan kami bersedia melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada 2 pembacaan Alkitab pada sore hari ini, yaitu pertama dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Dan yang kedua dari Matius 5 ayat 5. Pertama, firman Tuhan dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau,
dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Pembacaan firman yang kedua dari Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Selamat sore, sugeng sonten menjelang dalu. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Pasti jemaat bilang, ya memang Bu Farsi bukan pendeta karena sudah lupa menyampaikan votum dan salam di awal. Ya, maukah memaafkan saya? Nah, tuh. Mau mendengar suara saya lebih awal atau Ade Berlian? Mana yang lebih tulus? Ade Berlian ya, tulus dalam pertobatannya. Nah sekarang saya minta jemaat mengampuni saya. Mau ya? Saya udah bertobat ya. Nah jadi saya diingatkan oleh Roh Tuhan. Bu Farsiana, itu loh votum dan salamnya kelupaan. Ayo masukkan di dalam sebelum pembacaan doa pembacaan Alkitab. Jadi saya lakukan itu. Nah, berarti sudah tahu ya, saya bukan pendeta ya. Nah, benar saya adalah dosen dari Fakultas Bisnis, terutama di program Manajemen Magister dari Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana. Khotbah ini kerjasama khotbah ini bukan dari Fakultas Bisnis, tapi dari Yayasan Geria Jati Rasa, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Kreativitas Bangsa untuk Keadilan dan Perdamaian. Jadi saya berterima kasih kepada Pendeta Gunawan, Adi Prabowo, SSI Phil dan para majelis yang sudah mengizinkan untuk adanya ibadah. Siapa yang pernah melakukan ibadah hari lahir Pancasila sekarang ini? Sudah pernah ada yang melakukan hari ibadah Pancasila di gereja? Belum pernah. Ini saya juga sama, belum pernah. Jadi ini semua adalah apa? Karios, waktu Tuhan. Kalau saya lihat ya, saya kan periksa dulu. Kapan sih 1 Juni hari Minggu? Ternyata 11 tahun yang lalu. Terus kapan 1 Juni tahun depan? Oh enggak ada, tunggu lagi 6 tahun berikut. Jadi kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk merayakan Hari Pancasila hari ini, itu adalah karios, berkat Tuhan, benar ya? Nah kebetulan saya kan ikut ibadah sebulan sebelumnya, terus saya ingat 1 Juni itu hari Pancasila, saya lihat oh itu 1 Juni hari Minggu. Saya hubungi Pak Pendeta Gunawan, Pak Pendeta kita kan baru deklarasi pergerakan mitigasi perubahan iklim dan transformasi ekonomi hijau. Gimana kalau kita merayakan hari Pancasila terkait dengan perubahan iklim, karena Indonesia juga sama merasakan hal yang sama. Kemudian Pak Pendeta bilang, iya kebetulan saya pimpin ibadah pada sore hari, jadi saya bisa mengaturnya. Nah Pak Pendeta yang melatih kami dengan keluarga Pak
Jati tadi ya, Ibu Harundi sama adik Berlian. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kalau kita lihat pada 11 tahun lalu, apa yang terjadi 11 tahun lalu dengan sekarang ya. Nah, Yayasan Gereja Jati Rasa itu juga baru 10 tahun. Jadi saya membentuk yayasan itu karena kami mengalami kecelakaan di California, di Ventura, kecelakaan mobil. Dan tulang belakang saya L4 dan T11 itu patah. Tapi saya tidak mengalami kematian. Ya, ini sama suami saya ya. Mobil kami saya nggak mau bercerita ya, tapi itu benar-benar sangat menakutkan karena di Ventura itu ada satu rumah sakit yang dibangun khusus untuk melayani kecelakaan di jalan, dari tempatnya itu agak berbahaya. Tapi Tuhan menjaga kami, itu tahun 2013. Saya pulang ke Indonesia tahun 2014. Itu langsung saya bilang sama bapak suami saya mau bikin yayasan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan saya tidak cacat. Ya, padahal L4 dan T11 di tulang belakang itu patah. Saya 6 bulan harus pakai brace ya. Nah, 2014 itulah yang 1 Juni pada hari Minggu. Ya. Itu saya lihat tuh, kok 10 tahun seperti Tuhan mempersiapkan saya untuk nanti menyampaikan firman Tuhan, terutama terkait dengan pembacaan yang tadi kita baca bersama. Itu saya merasa seperti itu. Nah, apa yang kita baca bersama? Marilah kita, masing-masing punya Alkitab ya. Nah, itu saya ingin slide pertama ya, itu kedua ya. Slide kedua diteruskan. Jadi mengapa kelahiran Pancasila itu kita lakukan dalam ibadah dihubungkan dengan pertobatan ekologi? Mengapa? Ya. Ini sangat penting sekali karena bumi Pancasila itu kita hidup bersama dan bumi ini bumi yang terindah di seluruh dunia. Pernahkah Anda tahu kalau bumi Pancasila itu adalah Indonesia yang ada di ekuator? Ya, di mana kalau kita, siapa yang ada pernah diving, lihat matahari masuk ke dalam air, laut, itu 100% cahayanya di laut sama 100%. Saking beningnya, hanya ada di sini. Makanya terumbu karangnya itu sangat beragam, sama dengan hutan di luar, ya bumi kita yang beragam. Terus budayanya juga beragam, manusianya beragam. Itu keragaman dari alam semesta dan keragaman manusianya itu juga keragaman yang muncul dari alam semesta ini. Luar biasa ya. Jadi kita merayakan hari Pancasila, kelahiran Pancasila, kita merayakan tentang ciptaan Tuhan. Ya. Tetapi dalam ciptaan Tuhan ini ada banyak kegagalan yang manusia sudah lakukan, termasuk kita yang ada di Indonesia, ya. Slide kedua, ya. Makanya tadi ya, kita mencermati apa yang dikatakan oleh Adi Berlian ya. Ya, kita mencermatinya. Nah, ajaran Yesus ya, ajaran Yesus dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 26 yang kita baca, itu adalah doa Yesus yang terpanjang ya kepada murid-murid. Dan doa itu hanya ada di kitab Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes itu murid yang tersayang oleh Yesus. Jadi Yohanes menulis kesaksian tentang Yesus yang mendoakan murid-muridnya. Mendoakan murid-murid secara mendalam. Dan apa yang ditulis oleh Yesus sungguh luar biasa. Doa yang paling terpanjang di Perjanjian Baru adalah Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Kita hanya baca ayat 20 sampai 26. Apa saja yang kita akan lihat? Coba diteruskan ya slide-nya. Nah, kita lihat di sini. Pertama, Yesus berdoa kepada murid-muridnya.
Ya, Yesus berdoa kepada murid-murid. Pada ayat 3 dari Yohanes itu Yesus menggunakan kata Allah, ya, Yohanes 3. Nah, saya baca dulu ya biar kita lihat ya bagaimana perubahan Yesus dari menyebut Allah kepada Bapa. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kemudian aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa. Nah, mulai dari ayat ke-5 perubahan terjadi. Sebutan dari Allah menjadi Bapa. Jadi Yohanes sebagai murid itu mau menjelaskan bagaimana dia lihat Yesus. Yesus itu kalau berdoa kemana? Ayo. Ada yang mau jawab? Ada berlian? Pergi jauh, masuk ke dalam semak belukar. Anda membayangkan, kita membayangkan semak belukar itu adalah pohon-pohon, lihat. Ya benar ya? Yesus masuk ke sana dan berdoa. Jadi Yohanes itu melihat Yesus itu intim sekali berdoa dengan Bapa. Dari Allah menjadi Bapa, Bapa yang begitu dekat sekali. Dan kedekatan Yohanes dengan Yesus digambarkan, dirasakan dan ditulis untuk kita bisa merasakan itu ya. Jadi relasinya mengalami perubahan karena ada pengalamannya dengan Yesus, relasi. Tanpa relasi dengan Yesus, penggambaran tentang Allah menjadi Bapa itu nggak akan muncul di dalam Yohanes 17. Itu luar biasa sekali, saya kaget. Ada perubahan di dalam ayat yang sama. Ya, sekarang kan kita bilang kalau saya mau sebut Allah kok jauh gitu ya. Ya, tapi kalau saya sebut Bapa itu dekat. Ya, terus digambarkan apa? Di dalam doa itu selain Yohanes menggambarkan tentang Yesus, dalam doa itu Yesus menguraikan tentang perjalanan nasib kehidupannya. Jadi pada ayat 17 ya, pada pasal 17 ayat 3 tadi kita baca ya, 4 ya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Tuhan Yesus itu mengatakan ya dalam doa itu, ada pekerjaan yang aku terima dari Allah dan aku sudah selesaikan itu. Luar biasa ya. Ada pekerjaan dan aku sudah selesaikan itu. Nah, menyelesaikannya seperti apa? Itu yang kita akan menggali untuk melihat bagaimana Yesus menyelesaikan pekerjaannya ya. Kemarin khotbahnya Pak Gunawan ya, saya hadir pagi hari itu. Yesus mengalami ya masa-masa yang dalam liturgi gereja itu ya. Ada masa sengsara ya, berhadapan terus. Itu pekerjaan, tapi kenapa Yesus bisa selesaikan itu? Ya. Nah, ini yang Tuhan sedang menjelaskan bagaimana pekerjaan itu adalah pekerjaan Allah, itu Yesus kerjakan. Yesus lakukan karena bersama-sama dengan Allah, ya. Ketiga kita bisa lihat, aku berharap ada kesatuan. Yesus berharap ada kesatuan Yesus dengan dirinya, dengan murid-muridnya, seperti dirinya dengan Allah, dengan Bapa. Kesatuan itu yang memudahkan Yesus bisa berjalan, masuk di dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Bapa. Yesus memberikan kemuliaan kepada murid-muridnya, yaitu mereka yang bisa melihat dan mengenalnya. Nah, salah satu yang bisa melihat dan mengenal itu Yohanes tadi. Ya, makanya Yohanes menulis tentang doa Yesus untuk menunjukkan sehingga kita yang membaca tergetar dan bisa membayangkan bagaimana kedekatan hubungan Yesus dengan murid-muridnya. Mereka yang bisa mengenal Allah adalah kehendak Allah dan diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, ini seringkali kita itu merasa bahwa
Menjadi Kristen itu ya karena kita kebetulan saja orang tuanya jadi Kristen gitu loh. Tinggal di bumi Pancasila, saya menjadi Kristen ya karena orang tua saya Kristen. Terus saya punya kakek 8 bersaudara, 3 menjadi Kristiani, 5 Muslim di Prambanan, hidup sama-sama. Orang Kristen dipanggil oleh Kristus untuk menjadi Kristen di bumi Pancasila. Itu bukan kebetulan, tapi dipanggil oleh Tuhan, dipilih. Ini harus kita, jangan pikir bahwa kita itu kebetulan menjadi Kristen. Lalu kita menjadi minoritas, tidak. Nah ini kualitasnya seperti apa yang Tuhan inginkan untuk kita menjadi Kristen karena kita dipilih. Ini menarik sekali ya. Mereka yang bisa mengenal Allah adalah kehendak Allah dan diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini kuasanya apakah kuasa seperti kuasa para politisi ya? yang suka jalan ke desa-desa dan meminta suara dari rakyat. Kuasanya seperti itu atau kuasanya lain? Nah, ini kita akan lihat di dalam Matius 5 saya akan jelaskan bagaimana Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kata memiliki itu kan seolah-olah kuasa, benar enggak? Wah, bumiku ya udah tak pegang aja karena sudah diberikan kuasa memiliki. Apakah kuasanya seperti itu? Tidak. Kata Matius 5 ya, kata memiliki itu nanti kemudian saya akan jelasin, tapi saya bisa katakan sekarang itu bukan seperti yang kita bayangkan secara literatur ya, secara kenyataan kata kuasa itu. Ya. Yesus membuat mereka sempurna dalam kesatuannya. Yesus membuat mereka sempurna. Sempurna, apakah kita nggak buat kesalahan? Nah, kata sempurna dalam bahasa Yunani itu adalah teleos. Itu artinya kita terus bertumbuh, sudah penuh bertumbuh. Bertumbuh dalam mana? Di dalam Yesus, itu sempurna. Jadi jangan kita pikir kita sempurna seperti orang Kristen. Sempurna tanpa proses untuk bertumbuh. Nah ini sempurna dengan pertumbuhan yang penuh. Maka Allah memberi kita menjadi anak-anak Allah. Allah mengasihi murid-muridnya dan datang kepada milik kepunyaannya. Ya, baik. Nah, prasaratan slide berikut. Prasaratan bagaimana kuasa ya? Ini kembali saya ingin menjelaskan kuasa karena seringkali kita agak meremehkan kata kuasa atau menyamakan kata kuasa itu dengan yang pengertian kita. Sementara kuasa yang dimasukkan itu agak berbeda. Mengenal kemuliaan Allah, ya, kemuliaan Allah itu bahasa Yunaninya doxa. Itu artinya kemuliaan Allah itu beda dengan kesuksesan Allah, ya. Kemuliaan Allah itu beda dengan sukses. Kemuliaan itu artinya kita masuk di dalam rencana Allah. Rencana Allah itu yang sudah diberikan kepada kita supaya kita mengikuti apa yang Allah inginkan kita untuk memelihara bumi, menjaga sesama, seperti dikatakan di dalam Matius 5 tentang ucapan berbahagia tadi. Mengenal kehendak Allah, kita mengenal kehendak Allah untuk bisa mengerti kemuliaan Allah. Dan mengenal itu bukan hanya pengetahuan, tetapi juga mengenal ada hubungan dengan mendalami, melakukan ya dalam hidup kita. Dan dikatakan dalam firman kita bahwa dimanapun kita berada, Tuhan itu berada bersama-sama. Ini hubungan yang paling erat antara manusia dengan Bapa. Antara murid-murid dengan Yesus di dalam doa Yesus itu sendiri. Nah, kembali ke Matius 5 ayat 5 ya. Secara khusus saya ingin menunjukkan
ke slide 6 dan 7 ya. Bagaimana kata lemah lembut itu. Jadi Yesus itu dalam kaitan dengan tadi diberikan kuasa ya, atau murid-murid mendapat kuasa menjadi anak-anak, itu hanya bisa terjadi apabila mengikuti cara Yesus yang masuk di dalam lemah lembut. Yesus yang lemah lembut. Lemah lembut itu kata yang dipakai adalah kata praes atau praos. Itu biasa dipakai untuk menjinaki kuda. Jadi kuda itu kan dijinaki itu supaya kuda itu bisa lembut, kalau enggak dia menjadi liar. Jadi ada maksud di situ, kuda itu rendah hati. Kuda itu bisa menahan, kontrol diri. Kok kuda bisa kontrol? Bagaimana dengan manusia? Nah, kata itu dipakai untuk menunjukkan berbahagialah mereka yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi kata lemah lembut ada hubungan dengan kata memiliki. Karena kata memiliki itu dalam bahasa Yunani itu terkait dengan kleronomeia. Itu dari klero dan nomos. Nomos itu hukum ya. Kleros itu banyak. Jadi hukum yang kita harus lakukan, ikuti supaya kita bisa tadi menjadi lemah lembut. Jadi kalau Yesus itu adalah guru kita, Tuhan yang kita ikuti, kita memberi diri kita untuk dibentuk menjadi murid Tuhan, maka kita menerima kuasa untuk tampil sebagai anak-anak Tuhan di Indonesia. Kita diberikan kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan tanpa kita menjadi takut, tanpa kita menjadi bimbang, karena kita sudah dipanggil untuk melayani di bumi ini ya. Nah, kata bumi yang muncul di Matius 5 ayat 5 ternyata sama dengan di Yohanes 17 ayat 4. Jadi berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi, sama dengan Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Bumi sama. Ya, sangat menarik karena menyelesaikan pekerjaan seperti kuda yang menyelesaikan pekerjaan untuk menjadi tampil dengan sangat indah, lemah lembut ya. Pada waktu dia diminta untuk menampilkan atraksi. Itu sama dengan umat Tuhan diminta untuk melakukan hal yang sama. Slide berikut. Apa hubungan antara mewarisi dengan penugasan menjaga bumi? Nah, ini sangat menarik karena di Kejadian 1 kata bumi yang muncul di Matius 5 ayat 5 dan Yohanes 17 ayat 4 itu sama dengan kata bumi di Kejadian 1 ayat 1. Pada mula Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Nah, di Yohanes sendiri kata bumi itu dipakai, tetapi Yohanes juga menggunakan kata dunia di dalam Yohanes 1 ayat 10 dan 11. Coba buka Yohanes 1 ayat 10 dan 11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Sama dengan Yohanes 17 ayat 24c yang kita baca tadi. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi Kristus itu adalah awal, alfa dan omega. Sebelum dunia dijadikan, Kristus sudah dijadikan oleh Allah, sudah ada, itu menurut Yohanes. Dan itu adalah iman kita. Jadi dalam kaitan dengan kita mengambil peranan di Indonesia, ya, itu kita belajar bagaimana panggilan kita sebagai umat Kristen yang dipilih oleh Tuhan, itu bekerja, melayani, karena Tuhan sudah ada
sebelum dunia itu dijadikan. Kristus sudah dibentuk, sudah ada sebagai firman yang hidup dan menjadi manusia di dalam Yohanes 1. Nah, slide berikut kita lihat di situ tentang ya ini benar ya. Bagaimana orang Kristen bisa menjaga hubungan antara bumi, yang penjaga bumi adalah Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan memelihara taman ini ya. Jadi untuk kita yang pada hari ini merayakan hari Pancasila, kelahiran Pancasila dan pertobatan ekologi, kita diingatkan kembali bahwa kita punya tugas untuk memelihara dunia ini ya, tugas untuk merawat, menjaga dunia ini. Di dalam Kejadian 7 ayat 1 sampai 3, terutama ayat 7 ayat 3 ini saya harus baca ya karena sangat menarik. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang jantan dan betina, juga burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Jadi kalau kita hidup di dunia Pancasila, orang Kristen yang hidup bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain ya seperti Muslim yang mayoritas, ya kita diberikan kesempatan sama. Pandangan tentang Tuhan adalah rahmat itu ternyata ada di kalangan umat beragama untuk mengizinkan orang Kristen juga hidup. Sama dengan kita di dalam pandangan teologi kita tentang bagaimana hidup bersama. Ya, karena di sini ritual agama dibentuk oleh budaya seperti ini ya, ketika Nuh, perjanjian Nuh. Ya. Ada yang haram dan ada yang non haram. Itu semua Tuhan bilang, ayo pilih. Kalau yang menurut manusia ya yang tidak haram aja yang diikutkan ya. Tapi Tuhan tidak. Tuhan tidak pilih kasih, semuanya diminta untuk masuk ke dalam bahtera. Untuk menjaminkan keberlanjutan keturunannya. Itu luar biasa ya. Jadi kita belajar, kita bangga bahwa kita punya Allah di dalam Kristus Yesus. Mari kami menonton satu film ya tentang situasi dunia saat ini. Apakah dunia itu bagaimana saat ini? Ya, silakan. Ini adalah bumi, planet yang kita huni. Sayangnya, saat ini planet kita dalam kondisi yang tidak baik untuk dihuni. Bumi sedang menghadapi efek perubahan iklim yang mempercepat kerusakannya, atau yang lebih kita kenal dengan pemanasan global. Jadi, apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca terhadap suhu bumi secara menyeluruh, dengan dampak yang besar dan terjadi secara berkepanjangan. Ilmuwan iklim menegaskan bahwa peristiwa ini tidak sepenuhnya terjadi akibat peristiwa alam, melainkan juga diakibatkan oleh aktivitas manusia. Atmosfer bumi terdiri dari beragam macam gas, di antaranya oksigen, nitrogen, serta gas lainnya yang dikenal sebagai gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini diantaranya yaitu karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan metana. Cahaya yang berasal dari matahari menabrak permukaan bumi. Bumi menyerap sebagian energi tersebut, sedangkan sebagiannya lagi dikembalikan ke asalnya. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida menangkap energi tersebut dan mengirimnya kembali ke permukaan bumi, sehingga bumi semakin panas. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. Dalam konteks normal, efek rumah kaca baik untuk bumi, karena tanpa efek rumah kaca, panas akan hilang ke angkasa dan temperatur rata-rata bumi akan menjadi 60 derajat Fahrenheit lebih dingin.
Tetapi, efek rumah kaca yang berlebihan dapat menjadi penyebab bencana yang besar, diakibatkan oleh banyaknya energi yang tertinggal di atmosfer kita dan memperparah pemanasan bumi. Beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan gas rumah kaca berlebih diantaranya yaitu pembakaran bahan bakar fosil, limbah dan polusi, peternakan, dan penggundulan hutan. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam serta bensin merupakan polutan terbesar dari emisi karbon. Tempat pembuangan sampah adalah polutan gas metana terbesar di Indonesia. Rata-rata orang di Indonesia menghasilkan 0,7 kg sampah per hari. Pada tahun 2017, tercatat sebanyak 65 juta ton sampah yang dihasilkan di Indonesia setiap tahun. Dengan lebih dari 7 miliar orang yang hidup di dunia, maka 11,6 triliun ton sampah dibuang ke tempat pembuangan akhir setiap tahun. Sejumlah besar kotoran yang dihasilkan oleh peternakan menghasilkan gas beracun seperti hidrogen sulfida, amonia, dan metana ke udara. Metana 28 kali lebih banyak memerangkap panas dibandingkan karbon dioksida. Lebih dari 56 miliar hewan dipelihara secara mendunia setiap tahun untuk keperluan konsumsi. Hal ini 8 kali lebih besar dari populasi manusia dan sebanyak 8 kali pula emisi dari kotoran hewan tersebut bertambah ke atmosfer. Hutan tropis menyimpan karbon di tanah dan pepohonan. Seperti spons, hutan tropis menyerap karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai sumber energi. Kita membutuhkan hutan dengan luasan besar untuk meredam dan melawan perubahan iklim serta menjaga bumi. Tetapi yang terjadi kita melakukan sebaliknya. Di Indonesia, hutan rawa gambut lenyap akibat pembalakan, kekeringan, dan dibakar untuk perluasan kelapa sawit. Lahan gambut ini menyimpan karbon yang sangat besar. Ketika mereka dikeringkan dan dibakar akan menjadi sebuah bom karbon yang melepas hampir 2 miliar ton karbon dioksida berbahaya setiap tahun. Berkat pengundulan hutan dan lahan gambut, Indonesia menjadi negara pencemar polusi ketiga terbesar di dunia, setelah Amerika dan Cina. Nah, sekarang bagaimana cara membuktikan bahwa aktivitas manusia merupakan penyebab utama meningkatnya perubahan iklim dan bukan hanya proses alami yang terjadi pada bumi? Pada tahun 2016, peradaban kita menghasilkan 40 miliar ton karbon dioksida, yang mana setara dengan 700 triliun kaki kubik karbon dioksida. Jumlah ini lebih kurang sama dengan 100 gunung Everest. Bahkan, jumlah karbon dioksida sebanyak ini mampu untuk mengisi seluruh Grand Canyon 5 kali, atau setara dengan 19 juta bangunan Empire State. Polutan alami bumi adalah gunung berapi. Jika kita menghitung dengan teknik perkiraan ilmiah, jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh gunung berapi setiap tahun dapat diperkirakan sebesar 500 juta ton karbon dioksida yang berasal dari vulkanik. Tetapi itu bahkan belum mencapai 2% dari 40 miliar ton karbon dioksida yang dihasilkan peradaban kita. Mengapa kita harus peduli dengan pemanasan global dan peningkatan perubahan iklim? Sejak abad lalu, suhu bumi meningkat 1,5 derajat Fahrenheit dan diperkirakan akan terus naik 0,5 hingga 8,6 derajat Fahrenheit selama 100 tahun ke depan. Hewan dan tumbuhan sulit untuk beradaptasi dengan kondisi ini. Jika satu spesies punah, maka akan menyebabkan efek domino terhadap rantai makanan. Tidak ada kehidupan hewan dan tumbuhan, tidak ada pula kehidupan manusia. Meningkatnya suhu bumi membuat lautan menjadi lebih panas, sehingga akan meningkatkan keasaman air laut yang mana timbul akibat karbon dioksida bereaksi dengan air asin. Peningkatan keasaman air laut membahayakan kehidupan hewan laut dan menjadi penyebab utama kerusakan terumbu karang. Kenaikan suhu air laut hingga 4 derajat yang diakibatkan oleh pemanasan global juga akan menyebabkan sekitar 89% terumbu karang di wilayah Pasifik Barat dan sekitarnya mati. Ini tentunya menjadi masalah besar karena sekitar 1 miliar orang menggunakan kehidupan laut sebagai sumber protein utama mereka. Perubahan iklim juga menyebabkan bencana alam yang terjadi secara intensif, seperti banjir, angin topan, gelombang panas, tornado, bahkan kekeringan. Di Indonesia,
Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat terdapat lebih kurang 17.000 kejadian bencana di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Kejadian itu terdiri dari banjir 6.261 kejadian, puting beliung 5.128 kejadian, tanah longsor 4.077 kejadian, kekeringan 637 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 620 kejadian, gelombang pasang atau abrasi 167 kejadian, serta letusan gunung berapi 52 kejadian. Di Indonesia, pemanasan global ini salah satunya berdampak pada tenggelamnya 2 wilayah bagian dari sebuah desa di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah karena banjir rob. Daerah tersebut diketahui memiliki luas wilayah 89.743 hektar dengan panjang pantai 34 km. Namun saat ini abrasi sudah meluas hingga area 798 hektar. Dampak perubahan iklim juga diketahui bisa memicu tenggelamnya sekitar 2.000 pulau kecil di tanah air pada 2030. Analisa itu dipublikasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dan PBB pada tahun 2009. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menghentikan ini? Alih-alih membakar bahan bakar fosil, kita perlu mengubahnya menjadi energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin yang menghasilkan 0 emisi karbon saat pengoperasian. Energi dari matahari dan angin tidak terbatas, tidak seperti bahan bakar fosil. Energi matahari yang jatuh ke bumi lebih banyak dari kebutuhan peradaban kita dalam 1 tahun. Jika kita mengurangi deforestasi, di samping mengurangi jumlah bahan bakar fosil yang terbakar, tentunya akan lebih banyak pohon-pohon di hutan yang secara aktif menyerap karbon dioksida. Bagaimana cara kita dapat membantu secara pribadi saat ini juga? Kita dapat menggunakan mesin-mesin kendaraan yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan, atau kita dapat menggunakan kendaraan-kendaraan. Gunakan barang elektronik Anda seefisien mungkin, seperti gunakan bola lampu hemat energi, keringkan pakaian Anda secara manual, dan matikan barang elektronik Anda saat tidak digunakan. Kurangi, gunakan kembali, daur ulang, dan tentunya sebarkan pengetahuan dan kepedulian Anda terhadap perubahan iklim. Ingatlah, perubahan iklim merupakan persoalan yang sangat nyata dan berpengaruh terhadap bumi. Bumi adalah rumah kita. Meskipun kita adalah masalahnya, namun kita juga dapat menjadi solusinya. Terima kasih. Slide berikut yang nanti terkait dengan panggilan pada diri kita sendiri ya. Nah, ini sangat penting karena tadi kita sudah belajar bagaimana Yesus menurunkan cara hidup dengan murid-muridnya dan langsung dihubungkan dengan kejadian dunia di mana Allah telah menciptakan Yesus untuk bersama dengan dunia itu sendiri. Nah, ini mendorong kita untuk berpikir bersama. Mengapa orang Kristen harus terlibat dalam pengurusan krisis lingkungan dan dimulai dari Bumi Pancasila? Mengapa? Ya, jadi kita bisa buat apa? Nah, Gereja Kristen Jawa nanti akan memberi pohon ya, kerjasama dengan Yayasan Gereja Jati Rasa dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk setiap warga diatur atau diorganisir oleh tua-tua majelis dari wilayah-wilayah. Ini adalah cara yang terkecil, slide berikut ya. Kelihatan kecil, tapi itulah yang bisa kita buat kepada bumi ini ya. Yang bisa kita berikan kepada Indonesia, yang bisa kita berikan kepada Tuhan untuk kembali. Karena kepedulian Yesus kepada bumi untuk memastikan bahwa anak-anak Tuhan di Indonesia tetap hidup, itu ada. Dan Tuhan sudah menggerakkan kita untuk bekerja bersama-sama ya, bersama dengan semua saudara-saudara dari berbagai suku dan agama untuk menyelamatkan dan menyembuhkan bumi sehingga suhu bumi itu bisa tertahan dan turun ya. Jadi kita belajar Yesus Allah yang konservasi, melakukan keadilan kepada semua makhluk hidup. Demikian juga hati kita yang lemah lembut itu akan mendorong kita untuk mewariskan
bumi Pancasila kepada generasi berikut ya, sehingga generasi berikut seperti berlian bisa melihat pohon-pohon yang besar dan pohon itu ada di sekitar kita. Ya, kiranya dari acara ibadah Pentakosta nanti jemaat akan menerima pohon-pohon tersebut. Tuhan Yesus memberkati jemaat semua. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat ini juga ada doa kepada ya, doa syafaat, doa kepada warga jemaat yang sakit ya. Jadi nanti Ibu Bapak bisa berdoa bersama-sama dengan saya. Ketika saya menyebut nama mereka, mohon dibawa dalam doa masing-masing. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Tuhan yang tinggal bersama kami. Engkau yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan cara hidup kami. Di dalam kami bisa merawat dan memelihara bumi. Engkau sudah menunjukkan cara Engkau hidup di dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus, kami akan diberikan kekuasaan untuk melakukan di dalam cara Tuhan, yaitu supaya kami memiliki kelemah lembutan, karena dengan demikian kami bisa mewarisi bumi ini dalam cara Tuhan sendiri. Kami mohon Tuhan, apa yang diramalkan melalui penelitian-penelitian tentang krisis bumi, krisis iklim yang terjadi secara global, yang akan terpengaruh ke pulau-pulau kecil di Indonesia, yang akan terpengaruh kepada tempat-tempat yang dekat dengan laut, di mana ada penurunan tanah, daerah-daerah yang longsor karena volume hujan yang banyak. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau mempersiapkan kami supaya kami bisa menghadapinya secara baik, bekerja sama baik dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun mendampingi warga maupun jemaat yang ada di mana kami tahu akan ada hal-hal yang kami telah belajar bersama, yaitu bencana akibat dari krisis iklim ini. Kami mohon Tuhan Yesus melalui pertobatan ekologi yang sudah kami sampaikan dan ucap syukur kami akan kelahiran Pancasila, maka Tuhan kiranya Engkau memperbaharui kami sehingga kami bisa siap untuk melayani Tuhan, untuk melakukan hal terkecil di dalam hidup kami kepada sesama dan terutama bumi ini. Biarlah kami mau peduli untuk bisa memikirkan sampah yang berkeliaran, sampah kami, untuk memikirkan apa emisi yang kami keluarkan. Kami mau menanam, kami mau untuk menjaga semua ciptaan Tuhan, memastikan ada keragaman. Kami ingin supaya keragaman alam sama dengan keragaman budaya dan manusia itu dipelihara karena Engkau sudah menunjukkan itu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia yang indah, dan kami mau supaya keterlibatan Tuhan akan menyempurnakan kerja kami, supaya kerja kami akan terus bekerja bersama Tuhan membuat Indonesia makin baik. Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu, gereja Kristen Jawa di sini yang sudah terpanggil untuk melayani Tuhan, melayani bumi, panggil untuk melayani perubahan iklim. Kiranya Tuhan membuka jalan supaya jemaat-jemaat terlibat, majelis terlibat, pendeta terlibat untuk memberi satu kehidupan alternatif di Yogyakarta. Kami tidak melihat masalah yang ada di Yogyakarta dengan sampah. Tapi sebagai orang Kristen kami mau memulai dari terang Tuhan untuk mengubah,
untuk membangun Jogja ini menjadi kota yang beriman, kota yang bersih, kota yang menjadi petunjuk di mana keselamatan Tuhan datang untuk seluruh orang, seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan untuk gereja yang sudah terpanggil, berdoa untuk pendeta Gunawan, pendeta Tulus, para majelis jemaat yang melayani Tuhan, jemaat-jemaat, kiranya Tuhan secara khusus kami mau berdoa untuk warga jemaat yang sakit, Ibu Ami Birowo, wilayah 1, anak Ameresia, wilayah 1, Ibu Sri Utami Suprapto, wilayah 1, Ibu Margono, wilayah 1, Bapak Tahyo Muntadi, wilayah 2, Ibu Sri Istami, wilayah 2. Kiranya Tuhan datang dengan kasih-Mu, menjamah mereka yang sakit, memberikan keteguhan dan kebijaksanaan, supaya mereka bisa melihat, memperbaiki cara mereka untuk mengatur makanan yang sehat, lingkungan hidup, dan mendorong anggota jemaat, anggota keluarga terutama untuk sama-sama melayani keluarga atau pribadi yang sedang sakit tersebut. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat akan keluarga Bapak Bambang Yudo Suseno yang masih dalam keadaan berduka karena ayah atau bapak yang dipanggil Tuhan pada tanggal 25 Mei 2025. Kiranya Tuhan memberikan mereka ketenangan dan damai sejahtera, menjaminkan bahwa Engkaulah menjadi ayah bagi anak-anak, suami bagi istri, dan menolong mereka untuk memberikan ayah untuk kembali ke tangan Tuhan yang sudah menerima dengan penuh kasih sayang. Terima kasih Tuhan, kami ingat akan saudara-saudara yang sudah lanjut usia, yang ada dalam jemaat dan yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai 7 Juni. Biarlah Tuhan datang dan memberkati mereka, supaya mereka semua dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan dari Tuhan sendiri. Dalam masa tuanya tetap bisa melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga. Dan untuk mereka yang berusia masih muda, setengah baya, orang dewasa muda, Tuhan datang dan memberikan semangat kepada setiap individu anggota jemaat ini untuk mereka bisa terpanggil melakukan apa yang baik di masa yang sudah Tuhan jaminkan pada mereka. Ya Tuhan, inilah semua doa kami, kiranya Engkau memberkati ibadah ini, supaya ibadah ini melengkapi perjalanan kami mencari Tuhan lebih di dalam kehidupan kami dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terimalah dan ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus ku berdoa. Amin. Pratelan Perjamuan Kudus. Seperti tadi sudah disampaikan oleh majelis bahwa minggu pada kebaktian minggu tanggal 15 Juni 2025 akan ada sakramen perjalanan kudus, perjamuan kudus yang diatur pada kebaktian jam 8:30 dalam bahasa Indonesia dan kebaktian jam 5 sore dalam bahasa Indonesia. Segenap warga jemaat dan warga simpatisan yang sudah diperkenankan untuk ikut dan tidak berhalangan dimohon untuk mengikuti pendadaran dan sebelum ikut serta dalam sakramen perjamuan kudus agar menguji diri terlebih dahulu dengan pertanyaan-pertanyaan pengujian diri. Pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh karena anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup
dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah. Bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming, perjamuan kudus dilaksanakan dengan simbol lambang tubuh Kristus, bisa menggunakan roti atau kue, roti kering, nasi atau singkong. Dan simbol atau lambang darah Kristus bisa menggunakan air putih matang atau mineral, minuman teh atau minuman sirup. Mohon perhatian segenap jemaat dan warga simpatisan. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur. Persembahan didasarkan pada firman-Nya di dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita mempersembahkan dengan sukacita, diiringi kidung jemaat 337, bait 1 sampai 3. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Kita aturkan persembahan ini dengan berdoa dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena di tengah-tengah kebaktian ini kami boleh mengumpulkan persembahan yang berupa uang. Berkati persembahan yang telah kami kumpulkan, baik melalui kantong persembahan, persembahan bulanan, dan persembahan-persembahan yang lain. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelebaran kerajaan-Mu melalui GKJ Sari Mulyo. Dan kami percaya bahwa semua ini adalah sebagian dari berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima. Berkatilah dan mampukan anak-anak-Mu yang akan mengelola dan mempergunakan persembahan ini agar sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena di dalam ibadah ini kami boleh memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami dalam kami menghayati, merasakan, dan memahami setiap firman-Mu. Dan tolong kami ya Tuhan, untuk dapat menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami, terutama dalam memelihara bumi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Farsijana yang telah Kau pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kehidupan, kesehatan, dan pelayanannya agar boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian doa kami ya Tuhan, semua ini hanya kami pinta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sesudah pengutusan dan berkat, nanti jemaat diminta untuk menyanyikan lagu Tanah Airku. Marilah kami menerima bersama pengutusan dan berkat. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di bumi Pancasila dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyenari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.